Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 4, mata pelajaran matematika, kelas 11 MIPA 1 beranggotakan Ataya Azahwa Salsabila, Eva Rianti, Kadek Elvina Kusuma Putri, dan Salsabila Fadila Ahmad akan menjelaskan materi mengenai program linier. Perkenalkan, saya Eva Rianti dari kelas 11 IPA 1 akan menjelaskan materi bagian A mengenai menyusun permodelan matematika. Permodelan matematika merupakan usaha untuk menggambarkan suatu fenomena ke dalam bentuk rumus matematis, sehingga mudah untuk dipelajari dan dilakukan perhitungan. Sebuah adonan roti basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 2 kg gula. Sedangkan sebuah adonan roti kering dibuat menggunakan 1 kg tepung dan 2 kg gula. Ibu memiliki persediaan tepung sebanyak 6 kg dan gula sebanyak 10 kg. Setiap satu adonan kue basah dapat memberikan untung sebesar Rp75.000 dan setiap adonan kue kering dapat memberikan untung sebesar Rp60.000. Pertama, kita akan membuat permodelan matematika. Dari soal tersebut, dapat kita misalkan roti basah sebagai X dan roti kering sebagai Y. Untuk membuat kedua adonan roti diperlukan tepung dan gula. Roti basah memerlukan tepung sebanyak 2 kg dan gula sebanyak 2 kg. Sedangkan roti kering membutuhkan tepung sebanyak 1 kg dan gula sebanyak 2 kg. Si ibu hanya memiliki persediaan tepung sebanyak 6 kg dan gula sebanyak 10 kg. Maka dapat kita peroleh permodelan matematika yang pertama 2x plus 1y atau y kurang dari sama dengan 6. Yang kedua 2x ditambah 2y kurang dari sama dengan 10. Bisa kita sederhanakan menjadi x tambah y kurang dari sama dengan 10, di mana x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Kenapa di sini kita menggunakan kurang dari sama dengan? Karena si ibu hanya memiliki persediaan tepung dan gula sebanyak 6 kg dan 10 kg. Jadi tidak mungkin melebihi jumlah tersebut. Dan keuntungan dari kue kering atau X itu sebanyak Rp75.000. Dan maksudnya di sini kue basah, maaf. Dan kue kering atau Y sebesar Rp60.000. Maka fungsi objektifnya 75.000 X ditambah 60.000 Y. Perkenalkan, nama saya Kadek Elvina Kusuma Putri dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan cara menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Kita langsung saja ke materinya. Perkenalkan, nama saya Kadek Elvina Kusuma Putri dari kelas 11 MIPA 1.
Di sini saya akan menjelaskan cara menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Nah, sebelumnya kita sudah tahu model matematika dari soal tersebut. Nah, sistem pertidaksamaan ini bisa kita gunakan untuk mencari daerah penyelesaian. Yang pertama, kita langsung saja. Kita misalkan 2x ditambah y sama dengan 6. Kita ubah menjadi sistem persamaan. Nah, lalu kita tulis x dan y. Buat seperti ini atau buat tabel juga boleh. Kita misalkan x-nya 0. Kita substitusikan ke persamaan. 2 dikali 0 ditambah y sama dengan 6. Jadi y-nya nilainya 6. Setelah itu kita misalkan y-nya 0. Kita substitusikan 2x sama dengan 6. Jadi x sama dengan 3. Yang kedua, kita dapat titiknya 0,6 dan 3,0. Yang kedua, x ditambah y sama dengan 5. Kita buat sama juga. Dan y, x-nya kita ganti 0, misalkan 0. Jadi y sama dengan 5. Kita misalkan y-nya 0, x sama dengan 5. Didapat titiknya 0,5 dan 5,0. Selanjutnya kita masukkan titik-titiknya pada bidang koordinat. Nah, kita buat seperti ini. Kita masukkan titik koordinatnya 0,6. 0, y-nya 6 di sini. 3,0 nih. Kita tarik garis. Di sini. Setelah tarik garis yang pertama, yang kedua, titik koordinatnya 0,5. 0,5 di sini. 5,0 di sini. Tarik garis juga. Setelah kita tarik garis mendapat seperti ini. Nah, itu kita kembali lagi ke pertidaksamaannya. Kita dengan cara mencari daerah penyelesaiannya, kita pakai uji titik. 2x, kita tulis dulu 2x ditambah y kurang dari sama dengan 6. Nah, kita uji titik pada 0,0. Kita ubah x-nya 0 dan y-nya 0. Jadi 2x dikali 0, 0 ditambah 0 kurang dari 6. 0 kurang dari 6. Nah, apakah 0 benar kurang dari sama dengan 6? Jika benar, maka daerah arah arsirannya mendekati 0,0, dan jika salah menjauhi 0,0. Nah, di sini kan 0 kurang dari sama dengan 6 benar. Berarti garis yang pertama ini arah arsirannya mendekati 0,0 ke arah kiri. Selanjutnya yang kedua, x ditambah y kurang dari sama dengan 5. Kita uji titik juga di 0,0. 0 ditambah 0 kurang dari 5. 0 kurang dari sama dengan 5. Nah, karena 0 kurang dari sama dengan 5 benar, maka arah arsirannya juga mendekati 0,0, titik 0,0. Titik 0,0 kan berada di sini. Jadi ke arah 0,0. Nah, selanjutnya kita bayangkan yang garis yang pertama arahnya ke kiri, ke arah sini. Dan garis yang kedua juga ke kiri. Tapi di sini ada x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Maka daerah arah arsirannya tidak boleh melebihi 0. X-nya di sini tidak boleh lebih dari
0 tidak boleh sampai sini, dan Y-nya juga tidak boleh sampai ke bawah sini. Nah, yang melewati 2 kali arsir ini ke sini, dan ini juga ke sini. Yang melewati 2 kali arsir itu daerah yang ini. Nah, maka inilah yang disebut daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ataya Azawaza Jabila dari kelas 11 MIPA 1 akan menjelaskan cara menentukan pertidaksamaan linear dari grafik yang sudah diketahui. Pertama, kita cari persamaan garisnya terlebih dahulu. Misalnya kita cari garis yang ini. Dengan mengikuti cara, tinggal kita tukar saja yang X ke Y dan yang Y ke X. Di sini X-nya sama dengan 3, jadi 3-nya berubah menjadi 3Y. Dan di sini Y-nya sama dengan 6, maka kita peroleh di sini 6X ditambah 3Y sama dengan 6 kali 3, 18. Di sini dapat kita sederhanakan menjadi 2X plus Y sama dengan 6. Oke, selanjutnya kita cari juga persamaan garis yang kedua. Yang ini. Di sini X-nya 5 dan Y-nya 5, maka 5X ditambah 5Y sama dengan 5 kali 5, 25. Kita sederhanakan juga menjadi X tambah Y sama dengan 5. Lalu kita tulis kembali 2X plus Y 6, karena di sini daerah penyelesaiannya di sebelah kiri garis, maka kita gunakan kurang dari sama dengan. Dan X plus Y 5. Di sini juga daerah penyelesaiannya di sebelah kiri garis, makanya kita gunakan kurang dari sama dengan. Karena daerah penyelesaiannya bernilai positif dan tidak melewati 0, maka X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi, pertidaksamaan linearnya adalah 2X plus Y kurang dari sama dengan 6, X plus Y kurang dari sama dengan 5, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Saya, Salsabila Fadila Ahmad dari kelas 11 MIPA 1 akan melanjutkan pembahasan materi yaitu poin D. Menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Pertama, kita akan mengetahui dulu pengertian dari nilai optimum. Nilai optimum itu pengertiannya adalah nilai yang dapat berupa nilai maksimum ataupun minimum yang diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. Di dalam persoalan linear, terdapat fungsi linear yang bisa disebut sebagai fungsi objektif. Untuk lebih memahami nilai optimum, maka perhatikan grafik di samping. Diberikan grafik dengan fungsi objektif f(x,y) sama dengan 75.000 X ditambah 60.000 Y. Di sini kita sudah lihat ya, ada dua garis yang berpotongan. Di sini kita cari terlebih dahulu titik potongnya. Nah, untuk mencari titik potongnya, kita lakukan dengan menggunakan persamaan garis. Di sini yang pertama ya, 0,5 dengan 5,0. Itu persamaan garisnya X plus Y sama dengan 5. Ini kita jadikan persamaan 1. Lalu yang kedua itu 0,6 dan 3,0. Itu kita cari
6x ditambah 3y sama dengan 6 dikali 3. Lalu 6x ditambah 3y sama dengan 18. Ini kita sederhanakan menjadi 2x ditambah y sama dengan 6. Ini kita jadikan persamaan keduanya ya. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 2, kita eliminasi nih untuk mencari titik koordinat B atau titik potongnya. Jadi, x plus y sama dengan 5, 2x plus y sama dengan 6. Ini kita kurang ya. Ini persamaan 1 dengan persamaan 2-nya kita kurang. Jadinya y-nya kan habis nih. Tinggal x dikurang 2x sama dengan min x, lalu 5 dikurang 6 jadinya min 1. Jadi karena min x sama dengan min 1, jadinya x sama dengan 1. Nih, kita kan mendapatkan nilai x-nya, kita substitusikan. Jadi x ditambah y sama dengan 5. Kita ambil pakai persamaan pertama ya. Jadi disubstitusikan jadi x 1 ditambah y sama dengan 5. Y sama dengan 5, satunya dipindah ruaskan jadi min 1. Y sama dengan 5 dikurang 1, jadi nilai y adalah 4. Kita dapatkan nih nilai koordinat B titik potongnya adalah 1,4. Setelah kita mendapatkan titik potongnya, tinggal kita cari perhitungan nilai optimumnya. Kita gunakan pakai titik pertama yaitu titik 0. Ini ya. Dia letaknya koordinatnya 0,0. Kita masukkan, kita substitusikan pada fungsi objektif yang sudah kita punya tadi. Jadi 75.000 dikali 0 ditambah 60.000 dikali 0. Jadi hasilnya ini 0 ditambah 0 sama dengan 0 ya. Lalu titik A yang di sini itu nilainya 0,5. Jadi kita substitusikan 75.000 dikali 0, x-nya 0, ditambah 60.000 dikali 5. Jadi hasilnya 0 ditambah 300.000. Hasilnya 300.000. Lalu titik B, titik potong kita tadi itu titik koordinatnya 1,4. Nah, kita substitusikan 75.000 dikali 1 ditambah 60.000 dikali 4 sama dengan 75.000 ditambah 240.000. Ini kita tambah jadi 315.000. Titik C, titik T yang terakhir, ini 3,0. Titik koordinatnya di 3,0 ya. Itu kita substitusikan 75.000 dikali 3 ditambah 60.000 dikali 0. Jadi hasilnya 225.000 ditambah 0. Jadi hasilnya 225.000. Setelah kita mendapatkan perhitungannya, jadi kita bisa menyimpulkan nih nilai optimum maksimumnya itu diperoleh oleh yang ini 315.000 dan nilai optimum minimumnya itu 0 dari yang titik koordinat pertama. Begitulah. Dengan saya Kadep Pinakusuma Putri, kali ini saya akan membahas cara menentukan nilai optimum dari fungsi objektif pada permasalahan kontekstual. Nah, dalam menentukan fungsi optimum, kita memiliki langkah-langkah. Yang pertama, menentukan model matematika atau SPT LDP dan fungsi objektif. Yang kedua, gambar dan mencari daerah penyelesaian dari model matematika yang diketahui. Yang ketiga, kita mencari nilai optimum dengan menggunakan uji titik pojok atau dengan menggunakan garis selidik seperti yang ditulis di sini. Nah, untuk contoh soalnya mari kita lihat. Nah, contoh soal. Sebuah butik memiliki 4 meter kain satin dan 5 meter kain Prada. Dari bahan tersebut akan dibuat 2 jenis baju pesta. Baju pesta pertama memerlukan 2 meter kain satin dan 1 meter kain Prada. Baju pesta kedua memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain Prada. Jika harga baju pesta 1 adalah 500.000 dan harga jual baju pesta 2 adalah 400.000, maka hasil penjualan maksimum butik tersebut adalah jawab, kita selesaikan permasalahannya. Yang satu, menentukan model matematika. Nah, model pertama kita misalkan sebagai X dan model kedua kita misalkan sebagai Y. Nah, pada baju pesta pertama memerlukan 2 meter kain satin.
Kain satinnya 2 meter dan kain pradanya 1 meter. Pada model kedua memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain prada. Nah, pada butik ini memiliki kain satin 4 meter dan 5 meter kain prada. Dari sini kita bisa memperoleh pertidaksamaannya. 2X ditambah Y dikurang dari sama dengan 4. Karena tidak mungkin lebih dari 4 meter kainnya. Karena butik tersebut memiliki kain 4 meter kain satin. Nah, yang kedua, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 5. Dengan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Karena tidak mungkin model bajunya itu kurang dari 0. Nah, ini dari sini kita bisa menentukan fungsi objektifnya. Dari harga jual baju 500.000 dan 400.000. Fungsi objektifnya F dalam kurung X, Y 500.000 X ditambah 400.000 Y. Selanjutnya yang kedua, menentukan DHP, daerah penyelesaiannya. Kita pertama-tama kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kita misalkan 2X ditambah Y dengan persamaan sama dengan 4. Kita misalkan X-nya 0, kita substitusikan 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 4, jadi Y-nya 4. Kita misalkan Y-nya 0, kita substitusikan menjadi 2X ditambah 0 sama dengan 4, jadi X sama dengan 2. Selanjutnya, pertidaksamaan yang kedua kita ubah menjadi persamaan X ditambah 2Y sama dengan 5. Kita masukkan X-nya 0, berarti 2Y sama dengan 5. Y sama dengan 5/2. Kemudian Y-nya kita misalkan 0, maka X ditambah 0 sama dengan 5. X-nya sama dengan 5. Kemudian kita buat grafik. Dari pertidaan yang pertama, kita memiliki titik koordinat 0,4 dan 2,0. 0,4 dan 2,0. Ini garisnya yang pertama. Persamaan yang kedua, kita mempunyai titik koordinat 0,5/2 dan 5,0. 5/2 itu kira-kira letaknya di sini. Dan 5,0. Tarik garis. Garisnya tidak putus-putus karena terdapat sama dengan ya, tadi kurang dari sama dengan, makanya garisnya tidak putus. Selanjutnya kita menentukan daerahnya. Karena tadi pada soal itu kurang dari, maka arah asirannya itu mengarah ke titik 0,0 atau bisa kita pakai titik uji yang melewati 2 kali asir, ini ke sini dan ini ke sini, yaitu pada bagian ini. Mengapa tidak sampai keluar sini? Karena pada pertidaksamaan tadi X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, berarti daerah penyelesaiannya positif. Selanjutnya kita mencari titik pojok. Nah, di sini saya misalkan A, di sini B, di sini C, dan di sini D. Nah, pada titik A kita sudah ketahui 0,0 dan B 0,5/2 dan C 2,0. Nah, D ini kita belum ketahui titiknya berapa, maka kita cari dengan cara eliminasi dan substitusi. Kita eliminasi persamaan sebelumnya. 2X ditambah Y sama dengan 4, X ditambah 2Y sama dengan 5. Nah, kita mau mengeliminasi Y, maka persamaan yang pertama kita kali 2, dan persamaan kedua kita kali 1. Didapat 4X ditambah 2Y sama dengan 8, X ditambah 2Y sama dengan 5. Kita eliminasi yang Y, 4X dikurang X menjadi 3X, 8 dikurang 5 menjadi 3. Maka didapat X sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan X pada salah satu persamaan ini. Saya pilih yang persamaan pertama.
2x ditambah y sama dengan 4. 2 dikali 1, kita substitusikan x-nya, ditambah y sama dengan 4. 2 ditambah y sama dengan 4, maka y sama dengan 2. Maka didapatkanlah titik D itu 1,2. Setelah itu kita pada soal tadi sudah mengetahui fungsi objektifnya, yaitu 500.000 x ditambah 400.000 y. Kita masukkan pada titik A 0,0. 500.000 dikali 0 ditambah 400.000 dikali 0 sama dengan 0. Pada titik B 0,5 per 2 kita ubah x-nya dengan 0 dan y-nya 5 per 2. 500.000 dikali 0, 0. Ditambah 400.000 dikali 5 per 2. Kita sederhanakan 400 dengan 2 menjadi 200.000 dikali 5. Didapatkan 1 juta. Pada titik C 2,0 kita ubah x-nya menjadi 2 dan y-nya menjadi 0. Maka 500.000 dikali 2 ditambah 400.000 dikali 0. 500.000 dikali 2 1 juta. Kemudian pada titik D kita ubah x-nya menjadi 1 dan y-nya menjadi 2. Maka 500.000 dikali 1 500.000 ditambah 400.000 dikali 2 800.000. Maka didapatkan 1.300.000. Pada soal tadi ditanyakan hasil penjualan nilai